kasih saya. Kami itu menuhankan Tuhan yang bisa jadi manusia. Loh, kami ini nyimak atau punya pikiran kotor. Nah, pernah saya bilang saya menuhankan manusia? Pernah nggak saya bilang saya menuhankan manusia? Apa kalian itu harus menjadi pembohong, jadi budak semua gitu? Orang itu biasa, tapi menipu diri sendiri itu paling miris. Jadi sebagai manusia gitu ya, sebagai manusia yang menjijikkan, menipu dirinya sendiri loh. Orang lain ditipu yo, itu bagus. Ini dirinya, pendengarannya sendiri ditipu. Kok yo iso? Gini, tadi saya kan dengar dari Mbak. Ini saya dengar, saya nggak punya asumsi atau nggak punya pemikiran ya. Saya cuma dengar tadi. Itu katanya apa tadi? Tuhan manusia ya. Asumsi orang-orang Islam yang nggak kenal agama Kristen kan mengatakan bahwa kami menuhankan manusia. Oh, Ya, kalau menurut Bapak sebagai orang Islam, menurut Bapak apakah kami menuhankan manusia? Saya berpikirnya pakai logika, Mbak. Silakan. Tergantung cara lihat pandangnya. Kalau saya tahu itu manusia ya berarti ya manusia. Kalau saya nggak lihat ya berarti saya nggak. Kalau kita lihat di An-Naml ayat 7-9, di situ yang dilihat Musa api. Apa menurut Bapak Musa menuhankan api? Coba Bapak buka Quran Bapak, karena Musa melihat api. Menurut Bapak Musa itu Tuhannya api gitu. Karena yang dilihat Musa itu api. Piye? Gini loh, maksud saya gini loh. Saya itu nggak mau ribet-ribet, nggak mau debat. Logika Anda. Saya itu orangnya nggak mau debat, nggak mau ribet. Ketika saya hanya melihat tanya. Gini Pak, kan gini kan, kalau ketika saya lihat itu Tuhannya jadi manusia gitu kan, istilahnya saya lihat itu manusia, berarti dia menuhankan manusia. Menurut Bapak Musa menuhankan api atau menuhankan nggak api? Karena yang dilihat Musa, dia menyembah api, berarti yang menuhankan api. Kalau dia menyembah Musa api, di dalam menuhankan api. Quranmu menyembah api toh. Karena yang dia lihat itu api. Api itu ngomong, sesungguhnya aku adalah Allah. Kata An-Naml ayat 7-9. Kalau Musa itu yang ada di Quranmu dinarasikan adalah Tuhan yang sama yang disembah Muhammad, ya disembah kamu dan nabimu itu. Berarti Tuhan kalian itu api toh. Kalau mau logikanya gitu toh. Itu asumsi sampean. Wah, enggak. Karena gini Pak. Kalau yang Musa menurut Bapak itu menurut saya enggak pernah bilang Musa. Kok Musa menurut saya gimana toh? Musa di dalam Quranmu. Kamu kan Islam kan? Loh, tapi jangan menurut saya, Mbak. Nanti asumsinya saya yang bilang gitu. Jangan menurut saya. Enggak, jangan mengarahkan pandangan ke saya. Saya enggak pernah bicara. Karena cara pandangmu melihat orang Kristen menuhankan Tuhannya yang jadi manusia, kamu bilang menuhankan manusia. Berarti cara pandangmu juga harus sama terhadap An-Naml ayat 7-9 toh. Gini loh. Dengarin dulu toh saya, jangan marah. Silakan. Apa sih tadi? Gini loh. Santai, slow. Tadi kan Mbak bilang Tuhannya kan jadi manusia toh. Ya enggak? Ayo, betul enggak? Betul. Lah iya kan saya nirukan cara dengar dari Mbak toh. Lah kan enggak ada salahnya saya toh. Saya mau uji logika Anda. Ya, ketika malaikat jadi manusia yang dilihat Maryam di dalam surah Maryam itu malaikatnya hilang atau dia tetap malaikat? Terus gini, masalah itu saya nggak tanggapin, karena ini ada ayatnya ya. Malaikat Jibril itu menampakkan diri kepada Maryam, Siti Maryam, itu dalam rupa manusia yang benar-benar manusia. Saya tanya, ketika Jibril itu menampakkan diri kepada Maryam dalam rupa manusia, apakah yang ditemui Maryam itu manusia atau Jibril? Malaikat. Pertanyaan saya belum Mbak jawab kok sudah tanya lagi. Gimana? Apa pertanyaan Bapak? Lo tadi loh Tuhan kalau jadi manusia. Saya sudah jawab loh. Saya udah jawab kok kamu. Bahkan Pak, sebelum saya menjawab pertanyaanmu, kamu tadi juga dengar narasi saya. Kami itu menuhankan Tuhan yang bisa jadi manusia. Loh, kami ini nyimak atau punya pikiran kotor. Ya, kamu menipu dirimu sendiri dengan mengatakan pertanyaan saya belum saya jawab. Dan kamu sendiri sudah mendengar sebelum kamu naik ke komal saya. Saya bilang orang Kristen menuhankan Allah yang bisa jadi manusia. Kamu menipu dirimu sendiri. Orang-orang yang menipu dirinya sendiri dan pendengarannya sendiri karena busuknya hatinya, dia adalah orang-orang yang paling menderita di dunia ini. Menipu orang itu biasa, tapi menipu diri sendiri itu paling miris.
jadi sebagai manusia gitu ya. Sebagai manusia yang menjijikkan, menipu dirinya sendiri loh. Orang lain ditipu yo, itu bagus. Ini dirinya, pendengarannya sendiri ditipu. Kok yo iso? Jadi kalau kamu bilang, pokoknya kalau saya melihat Tuhan itu jadi manusia, ya manusia yang disembah. Berarti yang dilihat Maria itu bukan malaikat, bukan Jibril. Iya ta? Berarti yang disembah oleh Musa di dalam kitabmu itu bukan Allah. Api, geni. Paham sampean ora? Iku piye menuhankan geni? Loh, baca sakjane iku baca sik iku kitabmu. Nek mau wis tak kongkon yo. Dari tadi udah saya bilang, mbok yo sampean iku ndelok sik iki isine opo, iki isine opo. Kamu harus melihat ini isinya apa, ini isinya apa. Ngono, make iki nganggo logika, nganggo akal. Ngono. Piye to Pak De? Sampean iku lho, Pak De. Saya mau kasih tahu satu hal lagi. Yang kalian lihat ini, woi. Yang cantik jelita ini. Ini bukan manusia. Ini tanah. Saya mau kasih tahu kalian. Kalian lagi ngobrol sama tanah. Karena hakikat saya adalah tanah. Mau apa sampean? Kalau kalian mau pakai logika kalian. Ya. Kamu bukan melihat manusia. Kamu melihat tanah ini sebenarnya. Karena saya sebenarnya adalah tanah yang dikasih nafas. Ngerti? Ngerti ya Rason? Paham? Kalian harus paham. Karena nanti saya kembali ke kodrat saya, yang itu adalah tanah. Tanah dan nafas dari Tuhan. Loh, kalau kamu mau ngeliatnya gitu, kamu jangan bilang saya manusia. Kamu tanah, Dek. Gitu. Dengar. Kirain budek juga kayak yang tadi tuh, mulai budek. Tuhan. Pernah saya bilang, saya menuhankan manusia? Pernah nggak saya bilang, saya menuhankan manusia? Apa kalian itu harus menjadi pembohong, jadi budak semua gitu? Gak malu apa ya? Udah tua kok gitu. Bukan gitu. Soalnya kayak gini Mbak. Apa kalau pertanyaannya? Kamu belum melepaskan pertanyaan. mau bertanya masalah Yesus, kalau seumpama Mbak menuhankan Yesus, sedangkan Yesus kan manusia. Dia Allah yang jadi manusia kok, itu udah dijawab dari tadi. Kan kedagingannya kan manusia. Sekarang iya, kan dibilang dia Allah menjadi manusia. Sekarang saya tanya, manusia ketika mati jadi apa? Jadi mayat. Setelah jadi mayat jadi apa? Jadi tanah. Oke, Tuhan Yesus jadi tanah nggak? Loh itu? Wes, make otak suka. Lah itu mana kapan hari Tuhan saya jadi tanah, Dek? Sampean itu gimana sih? Apa kalian kayak gini semua modelannya gitu loh? Maju, Dek, maju. Jangan mundur atau jangan stuck di situ aja. Pertanyaan kamu 3 orang yang sama gitu loh. Kok nggak maju gitu? Orang udah lari maraton, lari sprint. Kamu masih jalan di tempat gitu loh. Kurang denger ininya. Rekrungu apa-apa gitu. Ya kalau udah kayak gitu apa yang mau saya pertahankan? Turun aja. Saya nggak mau lari di tempat gitu loh. Maju. Iya ta? Apanya? Kitabnya, versinya. Kitab. Orang saya punya kitab 1. Orang Katolik kitabnya 1. Protestan 1. Kok bisa 70 kitabnya cuma? Kok ngadi-ngadi kalau? Saya punya ini kitab dari semua. Loh, gini loh Bang. Alkitab itu cuma 1. Alkitabnya Katolik itu 1. Alkitabnya Protestan itu 1. Alkitab saya itu 1. Kok bisa jadi 70? Gimana ceritamu? Kan hitungannya dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Hitungan apa? Total Alkitab itu loh. Total Alkitab 1. Iya, isi dari Matius, Lukas dan lain-lain kan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kan di Perjanjian lama itu apa? Perjanjian lama itu apa? Iya. Loh, saya baru dengar ada kitab perjanjian lama. Coba apa itu kitab perjanjian lama?
Maksudnya Kak, perjanjian lama itu kan ada dalam Alkitab, Katanya ada mamamu perjanjian lama, ada Kristen. perjanjian baru. Di KTP-mu Kristen. Saya yakin SD kamu juga Kristen dong. Kalau di KTP-mu Kristen, ya Iya, kan? waktu Berarti kecil dari kan. SD kamu dapat pendidikan agama Kristen toh sampai SMA. Yep, betul. Iya. Sekarang saya tanya, apa itu kitab perjanjian lama? Apa itu? Aku sedikit bingung. Kakak kan punya Alkitab. Kakak kan Mualaf pasti aja. di dalam Mualaf Alkitab aja. pasti kakak Mualaf punya aja. punya perjanjian lama, punya perjanjian baru. Apa itu perjanjian lama? Saya tanya. Aku nggak ngerti perjanjian lama itu apa, tapi itu ada dalam Alkitab. Berapa nilai agama Kristenmu itu di KTP di rapot SMP-mu? Itu ada hubungannya sama pertanyaan nilai saya. Ada lah, itu pasti pas ujian itu pertanyaannya. Nggak mungkin enggak. Pasti SMP, SMA pertanyaannya itu. Yakin saya. Jadi kakak nggak akan mau menjawab nih. Loh itu kamu jawab dulu loh. Kamu ini gimana sih? Saya nanya, kakak nanya perjanjian lama apa? Loh, karena Padahal saya gini nanya ya, ini Bang. Alkitab kenapa Kamu, menurut saya kebanyakan? tanya ya, kamu agamanya apa? Saya bilang saya nggak ada agama. Oke, agama di turunan KTP-mu aja. apa? Di KTP-mu apa? Bukannya udah saya sebut ya kak? Kristen kan? Yap. Iya, kalau di KTP-mu akhirnya keluar agama Kristen. Berarti kamu waktu SMP, SMA itu mendapatkan pendidikan agama Kristen kan? Iya. Oke, berapa nilai agama Kristenmu? Ya nggak tahu saya nggak ngecek lagi, udah lama kan. Ya, waktu kamu dari SD, SMP, SMA nggak pernah diajarkan apa itu kitab perjanjian lama? Tahu saya itu apa ya? Itu kayak Taurat gitu-gitu ya. Kayak aturan yang diberikan Tuhan kalau nggak salah ya. Karena saya nggak mendalami itu. Taurat diberikan Tuhan. Kitabnya turun gitu, Aturan. kitab Saya bukan bilang diturunkan. diberikan Tuhan, saya bilang aturan. Taurat itu aturan. Ya saya kurang tahu lah, saya bukan orang Kristen kak. Loh, kamu bukan orang Kristen. Yap. Tapi KTP-mu Kristen. Dapat pendidikan agama Kristen. Kan itu administrasi negara. Hmm. Saya bilang saya nggak beragama, jadi saya nggak mendalami itu. Loh, tapi kenapa KTP kamu nggak bikin Islam aja? Kenapa kakak ngatur KTP saya harus Islam? Loh, karena kamu bilang nggak punya agama kok tahu-tahu bikinnya Kristen. Ya, kalau Kan kalau kamu di bohong Indonesia, namanya itu. kalau di Indonesia boleh tidak beragama, saya bikin. Bikinlah kok agama kepercayaan. Kenapa nggak Islam aja? Kenapa nggak Hindu aja? Kenapa nggak? Nah, iya ya udah kenapa gitu? Untuk apa nggak diurus kayak gitu tuh? Toh, Loh, kok untuk ini apa tetap- diurus gitu? Kalau tetap kamu harus dapat beragama, pendidikan agama Kristen, maka kamu itu akan beragama Kristen. Kalau kamu dapat pendidikan agama Hindu, ya agamamu Hindu. Emangnya ada yang ngelarang kamu bikin agamamu Hindu di KTP? Nggak ada, bikin Islam juga nggak ada. Tapi Ya kan terus kenapa kamu nggak bikin agama itu tapi aja? itu hanya administrasi negara kan. Iya, kalau itu ada, hanya administrasi, kenapa nggak kamu bikin if aja there any agamamu Hindu? option to not choose any religion, I will apa? Perlu pakai religion lah. Iya, kenapa nggak kamu bikin Hindu gitu loh? Kenapa harus Kristen? Kak, kenapa ngatur di situ? Kak, aneh Loh, banget. itu pertanyaan saya. Justru saya nggak ngatur. Kenapa kok kamu bisa memutuskan untuk jadi di KTP-mu itu agamanya Kristen? Kenapa nggak Saya Islam? saya tidak memutuskan itu agama otomatis diisi. Iya, Itu loh. agama orang tua Loh. saya. Oke. Itu saya sebut sebagai Oke. agama turunan, Berarti bukan yang kamu saya kan- pilih. Iya, makanya berarti kalau itu gini, Bang. Kalau kamu membuat KTP, itu kan atas dasar kesadaranmu kan? Karena dari kakak mamamu kan, ya toh? Betul, administrasi negara Kalau ya. di dalam kakak mamamu kamu itu dibikin di situ agama Kristen, karena itulah KTP-mu Kristen, kamu pasti otomatis mendapatkan pendidikan agama Kristen bahkan. Ada betul kan? satu sekolah benar. Enggak Ya ada yang salah di situ. Terus kenapa? Kenapa kamu tanyakan hal-hal yang sudah diajarkan di SD, SMP, SMA kepada saya? Itu tidak ada pertanyaan seperti itu, Kak. Tidak Coba ada sekarang saya tanya pertanyaan kamu, seperti itu apa di dalam- pertanyaannya? Pertanyaan saya itu, kenapa Alkitab memiliki banyak versi yang Versi apa berbeda itu? di antara nih ya, Katolik, Protestan sama Ortodoks. Oke, Yang saya tahu tanya, di saya tanya. Alkitab Katolik itu Kalau ada kamu 73. mengatakan Alkitab banyak versi, saya tanya kamu, apa itu versi Kristen Protestan? Apa itu Alkitab isi versi Kristen Protestan? Ya, perjanjian lama, perjanjian baru dari Lukas, Matius dan Loh, seterusnya. kitabnya orang Katolik juga perjanjian lama, perjanjian baru. Kitabnya Iya, orang tapi- Ortodoks juga sama. Apa yang beda versi? Di
agama Katolik. Apa itu yang ada bisa tambahan. sekarang saya tanya kamu aja tadi ya gaya kamu cus sok bahasa Inggris ya. Kamu aja bahkan nggak tahu menarasikan Alkitab itu satu, karena Alkitab itu satu. Oke, pertanyaan saya, kitab ortodoks dengan kitab yang Cuman dipakai satu orang Kristen itu Alkitab sama saya. nggak? Sama. Enggak 75 tuh Dal, isinya tuh. Alkitab sama, namanya Alkitab kok sama. Berarti dengan Katolik juga sama itu isinya ya? Sama Sama Alkitab kok. persis Kak. Sama Iya dong. persis banget. Iya dong. Memangnya waktu Kejadian 1 ayat 1 di Protestan, di Ortodok, di Katolik beda. Kamu udah pernah nge-cross check belum? Soalnya Kejadian 1 bentar. ada Kalau beberapa kamu yang mengatakan gini ya ada Dre. tambahan. Gini Dre, nih dengar gantian. Kalau kamu mengatakan Alkitabnya Protestan, Ortodoks, Katolik beda, kamu baca ini tiga-tiganya, Kejadian 1 ayat 1, beda atau sama? Kamu belum baca, makanya kamu itu jangan pernah menarasikan kenapa banyak versi. Kamu sudah baca belum Kejadian 1 itu di 3 kitab ini? Baca dulu, baru kamu bisa sesumbar dengan bibir kau itu mengatakan banyak versi. Ya? Karena yang saya tahu Cabut kau, banyak gaya. Ya, itu karena kamu kalau udah bisa bilang gini ya, kamu itu secara manusia laki-laki. Kalau kamu sudah bisa menarasikan ini ada 3 versi, berarti kamu sudah melihat perbedaan. Berarti kamu sudah tahu ini, sudah tahu ini. Makanya kamu bilang ini 3 hal yang berbeda. Kalau kamu aja belum bisa nge-cross check itu Kejadian 1 ayat 1. Gak usah banyak gaya. Oke? Itu. Narasi dia itu loh. Buruk sekali dengan mengatakan punya banyak Alkitab, versi Alkitab. Apa itu? Alkitab saya cuma 1. Terus bilang ortodok Alkitabnya 75. Dari mana ceritanya, Dek?